Halo teman-teman, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Marilah kita belajar bersama-sama dengan melihat video agar menambah pengetahuan kita. Maka itulah yang terjadi dan tidak akan kembali kepadaku sia-sia sebelum semua yang kuperintahkan itu ada. Mazmur 33 nomor 9 juga jelas sekali diterangkan di sana bagaimana kemudian Tuhan menyatakan diri sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Yesus tidak mensifati itu. Yesus itu adalah satu pribadi yang diadakan setelah Sang Firman menghendaki. Jadi Yesus ini bukan Sang Firman, Yesus ini buah dari Firman, hasil dari Firman. Makanya saya bertanyakan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini memiliki alat pada dirinya sebagai mesin pencetak daripada ciptaan? Di mana mesin pencetak ini dibahasakan dalam kitabnya orang Yahudi, map atau P dalam arti kata, ketika dikatakan bahwa mimpi itu merujuk kepada esensi sang pemilik firman, merujuk kepada dirinya, milik dirinya, keluar dari mulutku. Nah, Yesus ini mulut atau sesuatu yang keluar dari mulut. Saya kasih penjabaran di dalam Matius 1 atau Lukas 1. Di situ jelas sekali dikatakan bagaimana kemudian Gabriel datang menyampaikan firman. Tuh, menyampaikan firman yang keluar dari mulut Tuhan kepada Maria. Yesus di sana sebagai apa? Dia sebagai oknum yang dihasilkan dari firman. Yesus belum ada saat itu. Tuhan mengeluarkan firman dari mulutnya sampai ke kuping Gabriel. Gabriel menyampaikan apa yang masuk ke kupingnya kepada Maria. Apakah Yesus sudah ada? Belum. Berarti Yesus ini bukan firman. Yesus ini adalah buah dari firman itu sendiri. Tuhan berkehendak. Kehendak Tuhan keluar dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya disampaikan Gabriel kepada Maria. Apa yang terjadi? Maria hamil, Maria melahirkan buah daripada firman. Jadi Yesus bukan firman. Makanya Yesus mengatakan dalam kitab saudara Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dari mana dia bisa dikatakan sebagai sang firman? Berkata-kata pun dia tidak bisa. Sementara yang dikatakan sang firman adalah yang mampu berkata apapun semuanya jadi. Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu baru disebut sang firman. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus ini hanyalah manusia ciptaan yang mendapatkan perintah. Silakan. Tapi Bang Juma sudah menjawab ya pertanyaan Bang Juma. Saya menyimak tadi Bang Juma bertanya, Bang Juma menjawab. Saya cuma hanya bertanya saudara kita yang baru masuk ini, CBL Muslim apa Kristen? Silakan. CBL 50. Saya Muslim. Nyari harus satu turun nih. Siapa yang ngalah, Pak Gurun? Yang ini Pak apa? Pak Saya Husen? turun. Saya turun. Oke. Bang Ya, Juma lanjutkan. difokuskan aja. Iya. Fokuskan aja kami berdua dulu, Dek Berhati. Nggak usah lagi yang lain untuk sementara gitu. Sejam aja. Sejam. Saya nyimak. Saya dampingin Bang Juma. Iya, makasih. Saudara-saudara ya. Makasih, oke. Nanti 1 jam kemudian baru naik, oke? Iya, sejam. Oke. Lanjut. Sekarang pukul 13.21 di tempatku. Silakan. Jadi poinnya begini, Bang Michael. Di situ Yesus itu bukan firman ya dari Bang Zuma ya. Nah, Anda bantah dengan data yang disebutkan tadi Bang Zuma itu. Lalu firman itu adalah Allah itu sendiri. Kau bantah itu. Oke, baik. Saya menghargai ya apa yang disampaikan Pak Juma tadi dengan pemahamannya bahwa Tuhan itu, Yesus itu ya firman itu ya bukanlah Allah. Kenapa? Karena Yesus itu hanya melakukan kehendak. Dia itu bukan sang kehendak begitu. Tapi ya saya kembali lagi sebenarnya kalau kita mau benar-benar mengerti, mari kita lihat kaidah bahasanya. Ya, saya tunjukkan salah satunya. Yohanes 1 ayat 1 yang berbicara tentang sang firman karena kita berbicara firman toh. Jadi nggak boleh keluar dari konteks. Nah, Yohanes 1 ayat 1. Nah, kalau kita lihat di Haberitnya, makanya saya tadi katakan kepada Pak Juma di awal,
kita harus tahu kaidah bahasanya. Yunani dan Ibrani itu sama. Sama dalam artian kalau memahami hal-hal yang hakiki. Antara kata hayah, ketika Allah itu berkata ehye asyir ehye, itu hayah itu ada, aku adalah aku. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan bereshit hayah hadavar vehadavar hayah et ha Elohim veha Elohim hayah hadavar hayah hadavar, itu dalam satu ayat. Nah, lihat bahasa Yunaninya. Ketika Yohanes itu menuliskan ini sangat unik sekali. Ketika tadi Bapak katakan Yesus itu ya hanya penyampai dari kehendak, bukan sang kehendak. Tapi Yohanes menulis dalam bahasa Yunani itu sangat unik. Ungkapan theos en hologos dalam Yohanes 1 itu, ya. Itu dikatakan apa? En arahe pros. Theos en hologos, firman itu adalah Allah. Kalau kita bijak, yang menyatakan bahwa sang firman itu adalah Yesus Kristus, the words itu memiliki ousia, di mana Bapak harus perhatikan kata theos di sana itu menggunakan nomina, bukan kata sifat. Jadi ini menekankan kealahan. Jadi ketika Yesus itu hanya penyampai, hanya upaya dari sang firman, hanya hasil dari sang firman, tentu saja tidak. Kalau Bapak menyatakan tadi membawa konteks Maria, oh Maria itu apa, Yesus itu diciptakan. Yang diciptakan itu adalah darah dan dagingnya, Pak. Itu akibat dari karya Roh Kudus. Yang tentunya juga itu keniscayaan akibat sang firman. Bukan, karena logikanya begini, bagaimana mungkin sang firman itu, bagaimana mungkin sang firman yang tidak kekal itu diciptakan oleh firman yang kekal? Karena dalam hukum kontradiksi tidak mungkin dua hal yang berbeda atau bertentangan, bukan berbeda ya. Yang bertentangan itu lahir dari satu sumber yang sama. Nah, ini yang menjadi landasan kami. Mengapa kami sangat percaya bahwa theos itu adalah Allah? Karena Yohanes itu unik menulisnya. Dia menggunakan kata theos itu menggunakan nomina yang melekat dengan sang hologos itu, Pak. Kalau kata theos itu dia hanya menggunakan kata sifat, kami akan percaya bahwa Yesus itu bukan Allah, atau kami akan percaya bahwa sang firman, the words is not God, itu bukan theos. Begitu. Jadi dalam konstruksi berpikir kekristenan ya berkaitan dengan apa yang dituliskan Yohanes ini, dalam pemahaman dan kaidah bahasa Yunani sekalipun, Yesus itu adalah Allah. Karena kalau Yesus itu bukan Allah dalam konstruksi Yohanes 1 ayat 1, berkaitan kalau kita korelasiin dengan klaim Yesus Kristus, tidak mungkin orang Yahudi ingin membunuh dia. Kalau dalam kaidah bahasa yang dipahami orang Yunani dan juga orang Ibrani, Yesus itu tidak merujuk atau menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu, demikian. Silakan. Iya, baik. Jadi saya belum bisa kemudian menemukan ya, dikarenakan karena paparan adik saya ini itu tidak mengarah kepada apa yang saya pertanyakan. Tuhan memiliki mulut. Segala aspek yang keluar dari mulut itu bukan mulut. Segala aspek yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Dan itu Yesus terciduk jelas dia adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya dikatakan aku datang bukan atas kehendakku. Selesai. Nah sekarang untuk menjadi tameng dalam pernyataan saya terhadap kitabnya orang Yahudi dengan menggunakan narasi Yohanes 1, nomor 1 dan seterusnya. Saya memahami itu. Saya paham betul. Di situ yang coba kita lihat pada mulanya adanya lengket suaramu. Putus Pak Juma, putus koneksi koneksi Bapak mungkin lagi ini lagi Anda. Mungkin boleh di Oke, baik. Oke. Sebenarnya saya masih di lengket. Di putus Pak Juma. masih di gunung. Bentar ya.
Terima kasih.